Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mustaqim Akmal SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Islam Terpadu Insan Madani Banjarmasin. Dan saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2025. Insya Allah hari ini, hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan membuat video ujian kinerja yang akan saya bawakan di Sekolah Islam Insan Madani Banjarmasin dengan tema insya Allah beriman kepada Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita simak videonya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali bersama Ustadz. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Allah. Oke, seperti mana biasa, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita juga Ustadz pengen cek dulu kebersihan kelas kita. Oke, alhamdulillah. Sudah bersih? Oke. Siapa hari ini yang jadwal piket? Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Elva, Salsa, dan baik. Yang berikutnya kita absensi terlebih dahulu. Kelas Amira Natifa Salsabila. Amanina Amira Fil Izza. Sebelum belajar, seperti mana kita akan lanjutkan dalam berdoa. Silakan, siapa yang mimpin baca doa angkat tangan. Silakan. Masya Allah. Baik, yang berikutnya kita ada pantun sedikit dulu. Siapa yang boleh bacakan pantun? Siapa? Konita? Silakan. Mana? Silakan. Nanti kalau dibacakan ada apa namanya? Cakepnya. Oke, boleh. Silakan Konita. Kaligrafi berkali sikul. Lanjut, kita akan tonton video ini saja sebentar, ya. Ustaz berharap kita Oke, baik. Bagaimana videonya? Ajib ya? Subhanallah. Oke, sekarang Ustaz mau tanya. Siapakah tokoh yang ada pada video tersebut? Ada apa dengan Paman Gojek? Kenapa jadi makanan dilindungi? Karena diamanahi oleh siapa? Oleh pembeli atau yang mesan maka. Tapi pelajaran yang dapat kita ambil dari video itu apa kira-kira? Amanah dalam apa? Amanah dalam menjalankan tugas, yakni membawakan maka. Hari ini kita akan belajar dengan tema meyakini Nabi dan Rasul Allah itu sebagai teladan kita. Tujuan pembelajaran kita, insya Allah nanti kita diharapkan mampu memahami makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah dan yang lebih penting,
meneladani sifat-sifatnya melalui kegiatan refleksi diri, menemukan sifat terpuji dari diri sendiri dengan benar. Tidak lain tidak bukan dari sikap-sikap beberapa pelajaran yang kita ambil itu untuk apa? Untuk kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari, tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah dan dimanapun nantinya kita akan. Yang berikutnya, anak-anak Ustadz semua, kita akan, boleh siapa yang bantu untuk membagikan? Namanya ini adalah infografis. Oke, silahkan dibaca dan dicermati dulu, karena ini berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Siapa yang berani menjawab? Apa itu iman kepada Rasul? Masya Allah. Silahkan, wanita. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar diutus Allah dan ditugaskan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Iman, beriman itu ambilan dari kata bahasa Arab loh ya. Apa arti beriman? Siapa yang berani jawab? Oke. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Iman kepada apa? Iya, arti iman. Percaya, meyakini. Sama. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Yang mau jawab silahkan angkat tangan. Baik, silakan. Nabi manusia pilihan yang diberi oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Rasul manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Nah, bisa dipahami perbedaan Nabi dan Rasul? Bisa. Apa tadi? Kalau yang namanya Nabi adalah manusia pilih yang diberikan wahyu namun untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul apa? Diberikan wahyu kepada dirinya dan untuk dan umatnya. Kayak contoh Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi kita Nabi siapa? Nabi Muhammad. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul atau Nabi saja? Nabi dan Rasul. Hingga akhirnya beliau sampaikanlah apa-apa yang beliau dapatkan wahyu dari Allah. Lalu sampai kepada kita saat ini. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya sifat wajib bagi Rasul. Ada berapa? 1. Apa tadi arti sidik? Berarti tidak berbicara bohong. Tidak berbohong dalam berbicara. Yang kedua apa? Amanah artinya dapat dipercaya. Sampai di sini Ustadz akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Oke. Ya udah sesuai 3 kelompok saja sesuai dengan tempat duduknya. Oke, Ustadz akan bagikan ke 3 kelompok kalian dengan tugas yakni menganalisis sifat wajib bagi Masih ingat sifat wajib bagi Rasul ada berapa tadi? Yang pertama? Terus? Oke, baik. Ada 4 sifat wajib bagi Rasul. Ustadz minta kalian untuk menganalisisnya. Diskusikan dan di kelompok kalian dalam memahami konsep dasar sifat wajib bagi Rasul. Ya, 1 perwakilan untuk menulis. Apa? Ayo. Cuman 4 ya. Sifat wajib bagi Rasul.
Siapa itu tadi amanah? Silahkan. Tadi sudah kita juga sampaikan, sudah paham ya, sidik, amanah, tabligh, patonah. Dan hari ini tadi, tugas Ustaz tadi, kita lebih berfokus kepada sifat wajib bagi Rasul. Apa saja tadi? Sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Dan di masing-masing kelompok, tadi sudah Ustaz beri tugas. Nah, sekarang Ustaz pengen dengar presentasi dari masing-masing kelompok. Oke. Boleh? Siapa yang duluan mau maju ini Ustaz anggap kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 2 deh. Silakan. Masuk. Apa nih namanya kelompok 2? Kelompok apa namanya? Hah? Unta terbang Jamilah. Masya Allah, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk unta terbang Jamilah. Maju ke depan, silakan. Oke, berbaris, memanjat ke samping, baris ke samping. Iya, mantap. Silakan. Perkenalkan dulu kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyampaikan nama diri saya Zahra, saya Alhamdulillah, dan saya Alhamdulillah, dan saya mau mengatakan sama. Masya Allah. Jadi sifat Rasul yang pertama yaitu ada sifat, maknanya yaitu jujur dalam berkata maupun bertindak tanpa berbohong. Contoh penerapan dalam kehidupan sosialnya yaitu menyebarkan berita fakta di media sosial. Oke, itu yang siddiq. Yang kedua. Sifat Rasul yang kedua ada amanah. Makna amanah adalah melaksanakan tanggung jawab sesuai arahan yang diberikan. Contoh penerapan dalam kehidupan sosial, menjaga kesadaran pemberi di online shop. Apa? Diulang, coba diulang. Menjaga kesadaran pemberi di online shop. Menjaga apa? Oh, ini berarti ada kaitannya dengan Gojek tadi ya. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut. Masya Allah. Menyebarkan video dakwah. Apa tuh konten-konten ceramah gitu ya. Potongan-potongan video. Keren. Mantap. Lanjut. Yang terakhir. Nah, cakep. Mencari, menyalin atau apapun itu melalui media sosial. Harus cerdas dalam bermedsos. Keren kelompok. Apa tadi? Unta terbang Jamilah. Oke, berikan tepuk tangan. Luar biasa. Ada lagi? Oke. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Oke, luar biasa. Ada kelompok 1, 2, dan 3 sudah menyampaikan presentasinya dalam sifat wajib bagi Rasul. Maka anak-anakku semua, dari 4 sifat ini, kita dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah kehidupan kita akan berkah. Kehidupan kita tidak akan
dipenuhi dengan sesuatu-sesuatu yang negatif. Kenapa demikian? Karena ini adalah bagian daripada sikap yang wajib bagi Rasul. Dan Rasul saja wajib. Bagaimana dengan kita? Manusia yang penuh dengan kekurangan. Manusia yang penuh dengan kekurangan, dengan dosa. Penuh dengan kekurangan ilmu dan segala macamnya. Minta kembali ke tempat duduknya seperti asal. Untuk sifat wajib bagi Rasul ada 4, sudah bisa dipahami? Sifat mustahil yang 4 bagi Rasul sudah bisa dipahami? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Paham semua? Kalau ya sudah paham, Ustadz yang bertanya. Boleh? Boleh? Oke. Apa yang dimaksud dengan patona? Maka mustahil? Maka mustahil? Bodoh. Terus bahasa Arabnya apa? Balada. Maka mustahil balada. Apa sifat yang wajib bagi Nabi? Yang pertama. Sidik. Artinya? Jujur. Maka mustahil? Khianat. Yang besar. Itu tantangan Nabi Nuh. Yang berikutnya Nabi Ibrahim. Siapa yang baca? Oke, silakan. Apa yang pertama tadi? Menambah kesempurnaan. Dengan mudah-mudahan, dengan kita beriman kepada Nabi dan Rasul-Rasulnya Allah, maka mudah-mudahan akan bertambah sempurnanya iman. Yang ketiga, siapa lagi kalau bukan Nabi dan Rasul yang menjadi pedoman kita, yang menjadi suri tauladan kita. Yang berikutnya, dengan kita mempelajari, beriman kepada Nabi dan Rasul, dengan itu kita akan terdorong untuk menjadi yang lebih baik lagi ajaran kita. Yang terakhir, Ustadz akan bagikan lagi ini namanya, lembar diriku. Ya, silahkan cuman diberikan checklist saja. Ya. Pertama, saya meneladani Nabi dan Rasul dengan bertanggung jawab, jujur, dan menjaga amanah. Itu checklist yang pertama, di sampingnya itu berarti selalu. Yang nomor 2, sering. Yang ketiga, kadang-kadang. Yang terakhir, yang keempat berarti tidak pernah. Sudah? Oke, boleh satu orang untuk membantu mengumpulkan? Silakan dibantu, dikumpulkan. Yang terakhir, kita akan sedikit merefleksi pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda hari ini setelah belajar materi ini? Ada yang mau memberikan pendapat? Angkat tangan dulu. Sudah. Senang? Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Ayo, silakan. Senang? Baik, terima kasih. Ada lagi? Satu lagi perwakilan sebelah sini belum? Sebelah sini sudah. Sebelah sini. Ayo. Clara. Anu, ya. Apa yang anu? Apa perasaan setelah belajar materi ini? Apa? Karena mendapatkan ilmu. Apa itu ilmu barunya? Apa? Tentang Nabi dan Rasul. Nah, yang berikut. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri dengan sama-sama membaca doa dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Terima kasih semuanya atas segala perhatiannya. Ustadz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.